berada dengan adanya Zoom ini, kita sekarang bisa berbeda kota, berbeda tempat. Kita bisa meeting online ataupun seminar online. Jadi malam ini kita bisa berdiskusi, sharing session namanya. Ini mengenai manajemen pergudangan atau warehouse management. Jadi ini saya beri seri Logistic and Supply Chain series. Nah, nama saya Johannes Samsi, saya sarjana ekonomi, magister manajemen, dan saya ada certified supply chain manager, kemudian ada certified SLP supply chain logistik ini dari Australia, kemudian certified logistik management dan certified standar manajemen keselamatan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin teman-teman banyak yang juga bekerja atau bertugas di sektor logistik dan rantai pasok. Ini kita bisa saling nanti berdiskusi. Nah, kita lihat apa itu sebetulnya pergudangan. Kalau yang umum, orang mungkin ya ada yang mungkin teman-teman di sini yang sudah biasa melihat gudang, ada yang gudangnya kecil, ada yang mungkin cuma 100 square meter, ada yang mungkin 500, ada yang besar 5.000 square meter atau setengah hektar, ada yang misalnya gudang-gudang Coca-Cola itu yang 1,5 hektar, atau 15.000. Saya waktu di perusahaan Korea dulu kita handle 1,2 hektar atau 12.000 square meter gudang, yang mana customer kita yang paling besar waktu itu ada LG, kemudian ada Coca-Cola, kemudian produk-produk cat, Jotun, dan lain sebagainya. Ini apa yang jeng? Pak John, maaf Pak John, termute Pak John. Oke, wah tadi saya nggak mute, mungkin dari Oke, jadi kalau teman-teman yang sudah pernah atau sering melihat gudang, ada yang pakai racking system, ada juga yang tidak. Ada juga bagian dari gudang itu yang dia khusus menyimpan barang-barang yang mudah terbakar atau flash point-nya itu rendah, seperti cat, kemudian ada bahan kimia lainnya yang dia tidak boleh melewati batas amannya. Nah, itu disimpan di dalam ruangan tertentu. Kemudian makanan dengan yang bahan kimia yang mempunyai bau yang tajam itu juga harus diseparati. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir ini, kemudian kita persempit dalam 5 tahun terakhir ini, di luar itu, di luar negeri, baik di region ASEAN ataupun di Asia, itu perkembangannya luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang ada orang yang bertanya, saya ini ngambil misalnya kursus atau sekolah di bidang logistik atau pergudangan, apakah prospeknya bagus atau cerah? Nah, ini mungkin bisa saya jawab di awal. Prospeknya itu tetap cerah, tetap bagus, sepanjang kita bisa memiliki yang namanya kompetensi. Kompetensi itu ada pengetahuan kita, ada pengalaman atau skill, dan bagaimana performa hasil kerja kita. Itu yang disebut kompeten. Jadi, kalau kita lihat itu di Cina sudah makin banyak, ataupun di Jepang, di Korea semakin banyak yang sudah menggunakan robot. Jadi di pergudangan itu jumlah SDM manusia itu semakin berkurang karena ada beberapa pekerjaan rutin yang bisa digantikan oleh sistem atau digitalisasi atau sistem robot. Nah, lalu tadi kok disebut bahwa ini tetap cerah? Ya, karena begini, pertumbuhan bisnis
dalam bisnis logistik dan rantai pasok transportasi itu tidak pernah di bawah 2 digit. Dia selalu di antara 12% sampai 15% pertumbuhannya. Dan itu di dalam situasi darurat pun seperti kemarin dari Maret 2020 pandemik sampai sekarang, kita itu melihat bahwa logistik ini, pergudangan ini, warehouse ini tetap dibutuhkan. Karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan obat, vaksin, dan lain-lain itu, kalau logistiknya nggak jalan. Itu kan butuh orang-orang logistik. Gitu. Jadi, itu menunjukkan kalau bisnisnya, pertumbuhannya bagus terus, berarti peluangnya besar. Tapi memang peningkatan kebutuhan skill itu memang juga meningkat, bertumbuh, dan berkembang. Sehingga kita diharapkan insan logistik ini mampu, istilahnya kalau pasukan terus mengupgrade, melatih kemampuannya, kemudian menambah amunisinya. Jadi keahlian-keahlian yang memang spesifik berkembang terus dilatih, dipertajam, ataupun mengambil sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan supaya kita mampu bersaing. Nah, kalau kita lihat apa sih itu warehouse? Jadi warehouse itu sebetulnya adalah bangunan tempat kita menyimpan barang. Jadi warehouse are used by manufacturers, jadi oleh pabrikan, importers atau importir, exporters atau eksportir, jadi importir, eksportir, manufacturer atau pabrikan, wholesaler atau pedagang besar, kemudian transport businesses, kemudian custom atau kepabeanan. They are usually large plain building in industrial park on the outskirts of cities, towns, or villages. Jadi itu berada di sekitar kota, perkotaan. Nah, jadi ini merupakan tempat penyimpanan barang yang aktivitasnya kalau dalam pelatihan ataupun sertifikasi itu biasanya range-nya atau skop pekerjaannya mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, picking, pemilihan, sorting, sortir, kemudian packing, picking, packing, sorting, labeling, sampai pengiriman barang itu, baik pengiriman barang ke distributor, penerima barang, ataupun ekspor, ataupun pabrik yang lainnya. Nah, di sini kadang-kadang mungkin orang belum memahami begitu pentingnya manajemen pergudangan ini dikelola dengan baik, hati-hati, dan disiplin. Kalau kadang kita lihat di YouTube, ada kadang-kadang kecelakaan di satu gudang yang kelihatannya dia melanggar atau ada pekerja karyawan yang melanggar hal yang sifatnya kecil. Misalnya memarkir forklift tidak pada tempatnya, menganggap ini tidak akan apa-apa, tidak akan bergerak sendiri, tidak akan ada kecelakaan. Ternyata kalau tidak diletakkan atau diparkir di tempat yang seharusnya, kadang forklift ini bisa mungkin karena gradasi ataupun lantainya tidak terlalu rata, dia bisa menggelinding, kena ke tiang satu racking. Itu bisa runtuh semua racking atau rak-rak itu. Kalau raknya runtuh, itu kerugiannya luar biasa. Karena nanti asuransi akan selidiki, customer komplain, itu. Sehingga memang skill-skill yang diperlukan oleh para pelaku di pergudangan ini nggak main-main. Makanya di situ dilibatkan juga perlu sertifikasi yang namanya K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan itu diatur berdasarkan Undang-Undang K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dan itu masih kita pakai sekarang. Nah, jadi itu masih dipegang oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kita bisa melaksanakan pelatihannya juga dan memberikan sertifikasinya mewakili kementerian. Nah, begitu pentingnya ini karena kalau ada hal yang di luar kendali, dampaknya luar biasa, merusak dan biayanya begitu besar, kehilangan customer, sehingga warehouse management ini adalah bisnis yang serius, pekerjaan yang serius.
Jadi ini kurang lebih yang tadi. Jadi kalau kita lihat gudang yang ada sekarang itu sudah banyak yang menggunakan sistem digitalisasi, sehingga makanya saya katakan supaya kita tetap bisa bersaing, kita juga harus mengupgrade knowledge kita, skill kita, supaya kita bisa bekerja lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sudah semakin banyak yang menggunakan yang paling umum namanya WMS atau Warehouse Management System. Itu biasanya untuk mempermudah mengetahui racking mana menyimpan barang apa sehingga kecepatan pekerjaannya bisa ditingkatkan menjadi efektif dan efisien. Jadi manajemen pergudangan itu mengelola operasional harian pada warehouse. Jadi itu warehouse ya tempat penyimpanan, kemudian pengelolaan arus barang dari titik yang berbeda, membuat inventory control, kemudian ini semua menjadi satu kesatuan yang penting. Pada prinsipnya kalau kita baca, kita lihat warehouse management ini tidak membutuhkan pendidikan yang khusus sebenarnya, tapi umumnya membutuhkan pengalaman pada pergudangan dan ruang penyimpanan. Jadi mungkin ada kebutuhan untuk memiliki kualifikasi tertentu. Jadi ke sekolahnya bisa saja D3 di bidang administratif, tapi untuk bisa dia bersaing dan bekerja dengan baik di gudang, dia perlu mengambil sertifikasi, yaitu warehouse operator atau warehouse supervisor atau warehouse manager. Sama seperti pekerjaan lain yang di luar logistik, kalau misalnya perpajakan, kita itu wajib punya yang namanya sertifikat brevet A, brevet B. Kemudian kalau di pelabuhan kita diwajibkan punya yang namanya sertifikat PPJK, itu untuk custom atau kepabeanan. Nah, jadi sama seperti di pergudangan ini juga, orang yang bisa ya melamar kemudian bekerja, kemudian naik dia pangkat atau jabatannya menjadi supervisor atau manajer, itu butuh punya kompetensi yang diakui. Kalau di negara kita, kompetensi yang diakui itu adalah sertifikat kompetensi BNSP. Dan ini biasanya akan mempermudah orang untuk mendapatkan kerja, kemudian naik jabatan, kemudian ya tentu pendapatan atau salary-nya juga akan meningkat. Kemudian ada juga kebutuhan spesifikasi khusus lainnya, yaitu SIO. Biasanya ini surat izin operasi untuk mengoperasikan forklift dan truk. Kalau forklift itu kan memang harus punya semacam SIM, tapi khusus untuk forklift. Kemudian ada reach taker, itu biasanya butuh SIO. Kemudian kalau di lapangan penumpukan kontainer, yang operator reach taker itu kan juga butuh SIO. Gitu. Ini yang spesifikasi kualifikasi khusus, sertifikat khusus juga. Kemudian secara umum bisa kita katakan apa sih tujuan warehouse perlu kita bangun atau dibangun? Itu sebagai penunjang mobilitas atau pergerakan bisnis, logistik, dan rantai pasok. Jadi dia harus dibangun yang memenuhi standar khusus, di mana dia berfungsi sebagai untuk transportation, memiliki peran dalam pengendalian dan mengefisienkan biaya transportasi dan produksi. Karena kalau dari pabrik langsung dikirim, itu belum tentu sesuai dengan pesanan dari customer. Sehingga ini kan butuh ditempatkan di satu tempat yang aman, kemudian terlindungi, sehingga barang tidak rusak. Kemudian dia berfungsi sebagai coordination of supply and demand. Jadi sering dibutuhkan tempat untuk transit yang untuk mengendalikan bagaimana supaya bisa match permintaan dan penawaran. Kemudian berfungsi sebagai untuk memenuhi production needs, biasanya untuk bahan baku. Jadi bahan baku supaya bisa tidak kehabisan tentu butuh
import, tapi kan tidak semuanya langsung bisa masuk ke lini produksi. Nah, yang lainnya itu tentu disimpan dulu. Kemudian berfungsi juga sebagai pertimbangan marketing untuk stok barang. Ini akan bisa memenuhi kalau misalnya di tiap daerah itu berapa kebutuhannya, jangan sampai terputus atau jangan sampai hilang. Karena biasanya kalau misalnya produk tertentu sempat kosong di toko, di pasar, di minimarket, orang atau customer akan beralih kepada produk yang lain atau produk pesaing. Ini yang dijaga. Dan itu adalah warehouse. Makanya ada warehouse yang besar, ada warehouse yang sedang, ada warehouse kecil. Ada yang berfungsi sebagai DC, distribution center. Jadi kalau kita lihat fungsi gudang, kita harus memahami tadi fungsi-fungsinya, kemudian memahami aktivitas yang ada di gudang, ada picking, packing, sorting, dan lain-lain tadi. Kemudian memahami mengapa fungsi aktivitas pergudangan perlu dikelola. Karena kan kita sebutkan tadi, begitu banyaknya, misalnya apalagi gudang yang begitu banyak stok barang, bagaimana kita bisa cepat melayani permintaan customer, yang kita tidak mengelola di mana letak barang apa, kategorinya, sort, packing-nya itu, dan dokumentasinya tidak bagus. Ini akan menjadi masalah. Kemudian kalau ada pertanyaan, seperti apa yang terkait warehouse? Jadi ini saya ambil dari skema warehouse management. Yang dibutuhkan itu unit kompetensinya itu antara lain bagaimana mengelola pengiriman barang atau muatan atau kargo. Nah, mungkin ada yang nanya, loh itu kenapa barang garis miring muatan garis miring kargo? Ini saya termasuk salah satu tim penyusun SKKNI di bidang logistik bersama Kementerian Kemenko Perekonomian. Jadi memang kita sudah sepakati istilah barang kita garis miringkan supaya sama dengan yang lainnya itu dengan muatan dengan kargo. Jadi muatan untuk trucking, inland, kemudian sea freight, ocean freight, kita pakai istilah yang tiga kata gitu. Jadi sama. Sehingga kalau kita bikin soal, kalau kita menguji, pemahaman kita tidak berbeda. Karena namanya juga SKKNI adalah standarisasi kan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi dia harus baku, istilahnya juga harus standar, harus baku. Kedua ini bagaimana dalam hal pengelolaan stok menggunakan sistem. Jadi ada kalau di gudang warehouse management system. Kemudian aktivitas memantau fasilitas penyimpanan. Kemudian aktivitas proses produksi. Kemudian yang kelima prosedur keamanan saat menangani barang muatan kargo. Jadi tadi di awal sudah saya sebutkan mengenai keamanan ini sangat penting untuk difahami dan dipatuhi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Itu kalau tidak dipatuhi dengan disiplin dapat menimbulkan kecelakaan, baik dia misalnya kecelakaan yang tadi saya sebut, rackingnya runtuh, ataupun api, ataupun bahan kimianya yang bisa mengkontaminasi barang yang lain. Kemudian yang keenam, prosedur darurat kecelakaan. Nah, ini menunjukkan bahwa K3 itu sangat perlu. Dan biasanya di gudang itu wajib ditempelkan SOP atau prosedur kalau terjadi keadaan darurat atau kecelakaan, apa yang harus dilakukan. Itu wajib kalau di dalam pergudangan. Jadi supaya paham. Sama kayak meletakkan titik-titik APAR atau alat pemadam api ringan. Itu harus paling jauh sekitar 8 meter dari APAR yang satu dengan APAR yang lain. Jadi tidak boleh lebih dari itu.
Karena kalau dalam kondisi darurat harus bisa segera kita capai dan kita pergunakan kalau misalnya ada api sehingga tidak semakin besar. Itu ada diatur itu. Kemudian yang ketujuh, memimpin tim atau kelompok kerja. Nah, ini bicara bagaimana supaya kita menjadi pemimpin, apa yang harus kita lakukan, pengetahuan apa yang harus kita punya begitu. Kemudian sistem mutu yang 8. 9, konsolidasi pengiriman. Konsolidasi pengiriman ini terkait pada bagaimana menyortir, kemudian membooking transportasi ataupun tracking dalam untuk mengirimkan barang yang diminta oleh customer. Jadi dalam satu hari, misalnya besok, kita sudah bisa merencanakan, atau dalam satu minggu sudah bisa direncanakan rencana-rencana pengiriman. Sehingga pada misalnya sekarang hari Selasa sudah pulang, besoknya karena sudah direncanakan minggu lalu, kita tahu apa yang akan dikirimkan pada hari Rabu pagi sampai dengan sore, begitu seterusnya sampai berakhirnya jam kerja. Sewaktu saya masih handle di pergudangan di Cibitung, itu kita planning 1 minggu ke depan itu sudah kita bikin. Kemudian setiap pagi diperiksa hasil pekerjaan yang kemarin. Kemudian sore harus direkap untuk laporan besok paginya. Seperti itu. Sehingga efektif efisien itu bisa tercapai. Kemudian gugus kendali mutu bisa selalu tercapai. Customer tidak ada komplain. Kemudian yang ke-10, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi. Ini perlu juga tertib dikumpulkan sehingga pada saat kita membutuhkan data informasi untuk mengambil keputusan, kita bisa mudah mengambil, tahu di mana raknya, di mana susunannya. Kemudian yang ke-11, menilai dan mengkonfirmasi kebutuhan transportasi pelanggan. Ini tentu dengan vendor tracking kita. Bisa juga dengan armada tracking kita sendiri. Jadi kalau anggaplah kita semua ini bekerja di satu perusahaan pergudangan, nah kita kan biasanya 10% itu adalah truk perusahaan, sisanya adalah vendor. Ini kan bagaimana kita mengkonfirmasi misalnya untuk rencana kebutuhan besok atau lusa. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari ikut terlibat selalu memelihara lingkungan. Karena mau tidak mau, sekarang ini produk Indonesia banyak dikirim dan dikonsumsi di negara lain, termasuk Eropa, Amerika, Australia, Jepang, yaitu negara-negara yang juga melihat bagaimana produk ini dibuat. Jadi kalau mereka menganggap, wah produk ini misalnya katakan produk XYZ diproduksi di Cibitung, cara produksinya atau bahan bakunya tidak memenuhi standar lingkungan, mereka akan tolak produk tersebut masuk ke negara mereka. Nah, jadi kita juga harus tidak misalnya truk, kita punya truk, bagaimana memelihara truk itu, olinya, kemudian akinya, aki bekasnya, itu juga harus dikelola sesuai dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini kita harus pahami. Anggaplah kita semua ini misalnya warehouse manager. Kita harus paham membuang oli bekas truk ataupun forklift itu melanggar hukum. Dan kalau misalnya customer tahu, kita bisa rugi karena produk yang kita kirim mereka bisa tolak. Karena apa? Mereka punya, misalnya pernah datang ke Indonesia, terus datang ke kantor kita, ke gudang kita. Mereka nanti inspeksi, lihat. Kalau ada misalnya kita buang oli sembarangan, mereka foto dan mereka akan bilang, kami nggak mau lagi beli barang dari kalian. Kenapa? Kalian tidak ramah lingkungan, tidak memelihara lingkungan. Kami akan beli dari misalnya distributor lain atau pesaing kita. Kemudian yang terakhir, ke-13, pelaksanaan dan pemantauan prosedur K3. Jadi selain kita sudah melakukannya, kita juga harus selalu memonitor supaya itu bisa terlaksana secara konsisten, secara disiplin, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kuartal,
setiap semester dan setiap tahun. Ya, saya katakan tadi kalau kita di sini semua anggaplah ada warehouse manager atau warehouse supervisor, kita harus memahami ini sebagai satu bagian yang nggak bisa kita abaikan. Jadi misalnya kita perokok, kita harus betul-betul tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya ada tempat untuk merokok, hanya boleh di situ, ya kita nggak boleh di tempat lain, karena manusia itu sifatnya, kodratnya itu lalai. Sehingga kalau waktu saya memimpin di sana itu, waktu di pabrik, di pergudangan, saya betul-betul saklek. Kalau yang misalnya merokok, saya harus berani kasih surat peringatan, SP. Karena kalau tidak dilakukan, nanti yang lain ikut. Yang lain ikut-ikutan, kalau ini tidak jadi banyak yang tidak disiplin, ini akan membahayakan gudang dan pabrik yang nantinya bisa aja terjadi kecelakaan, kebakaran atau apapun yang rugi semua. Dan kita akan menanggung kerugian yang luar biasa pastinya. Walaupun kita karyawan, tapi kita bisa saja beberapa yang kena, mungkin entah diberhentikan atau apa. Sehingga ini kan bagian dari bagaimana kita mendisiplinkan sebagai pelaku warehouse management. Itu penting sekali. Jadi prinsip dasar manajemen warehouse itu adalah bagaimana supaya barang muatan kargo kualitasnya bisa dipertahankan, tidak rusak, tidak terkena cuaca atau handlingnya bagus sesuai dengan standar. Kemudian terhindar dari kerusakan fisik. Yang pencarian barang itu mudah dan cepat. Kemudian bisa terhindar dari resiko pencurian. Ini penting sekali. Nah, seperti kita sebut tadi, aktivitas logistik itu terkait yang terkait pada pergudangan itu terkait pada produksi, transportasi, ini bagian dari pekerjaan logistik semua. Customer service atau pelayanan pelanggan, logistik cost, keuangan, dan perencanaan keuangan atau budgeting. Terus lalu kadang-kadang orang nanya, kenapa kita tadi kita bicara soal standar kompetensi, kenapa kita butuh sertifikat kompetensi? Apa nilainya, apa manfaatnya, apa benefitnya buat kita? Kalau kita lihat dari peraturan pemerintah yang ada, itu ada dua yang pasti, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Lalu yang kedua itu adalah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019. Jadi yang satu undang-undang yang lebih tinggi, waktu itu ditandatangani oleh SBY. Lalu yang kedua peraturan pemerintah itu turunannya di bawahnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kita lihat lebih detail. Kira-kira bagaimana sih ceritanya? Nah ini dia, dasar hukum atau regulasinya yang terkait pada perlu atau tidak sertifikat kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 3 itu disebutkan, pasal 3 ayat 6, jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Lalu, pasal 4-nya lebih jelas, jasa yang dapat diperdagangkan termasuk yang butir K, yaitu jasa transportasi. Nah, ini kan transportasi terkait pada logistik, pergudangan, atau warehouse. Lalu pasal 20, penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung oleh tenaga teknis yang kompeten, jadi wajib didukung oleh tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu ayat ketiga, penyedia jasa yang tidak memenuhi tenaga teknis yang kompeten, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan usaha, dan atau yang C. Cabutan izin usaha. Jadi sebenarnya kebutuhan sebuah perusahaan punya karyawan bersertifikat kompetensi ataupun tenaga ahli kategorinya, ini ada aturannya. Jadi perusahaan itu bisa kena satu peringatan tertulis, lalu kedua disuruh stop sementara kegiatan usaha. Ini kan merugikan, atau dicabut izin usahanya. Lalu kalau kita lihat di pasal berikutnya, pasal 60. Penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. Lalu pasal 114, penyedia jasa yang memperdagangkan jasa dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, atau persyaratan teknis, atau kualifikasi yang diberlakukan secara wajib, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1, dipidana. Nah, jadi bisa dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Jadi nggak main-main ini sebetulnya. Jadi perusahaan yang tidak punya tenaga ahli ini bisa dibidik untuk kena pidana. Jadi undang-undang ini jelas mengatur. Ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2014. Jadi di tahun terakhir beliau menjabat presiden. Lalu kita lihat yang turunan regulasi turunannya. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa. Nah, ini lebih detail lagi, lebih rinci disebut. Pasal 1 ayat 3 disebutkan, jasa adalah setiap orang perorangan, warga negara Indonesia atau badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Jadi ada misalnya PT, CV, koperasi, atau bukan berbentuk badan hukum, yaitu biasanya kayak misalnya warung, usaha dagang gitu ya. Dia kan nggak ada PT, nggak ada apa, tapi dia kategori UD, usaha dagang, yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan jasa. Nah, itu termasuk. Lalu ayat 4-nya, tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melakukan jasa tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 2, ruang lingkup PP ini meliputi A. Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa, termasuk tadi yang logistik. B. Kewajiban tenaga teknis yang kompeten. Lalu disebutkan jasa yang dapat diperdagangkan itu meliputi yang tadi. K. Butir K. Jasa transportasi atau logistik. Kemudian pasal 4-nya, ayat 1 bunyinya penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung. Nah, ini ada ini, tenaga teknis yang kompeten. Lalu ayat 3, pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan ada butir B, daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat. Kemudian butir C, ada menyebutkan kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Kemudian di butir F, dia ada menyebutkan kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal 6 ayat 2, kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman. Tapi ini tentunya kan butuh sertifikat. Lalu pasal 7 ayat 1, tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, ini yang barusan saya sebut. Ada sertifikat kompetensinya dan dia logo Garuda, Garuda Pancasila. Ayat 2, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi, yaitu BNSP,
dan di bawahnya pelaksananya itu adalah lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Lalu pasal 9, penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dapat menggunakan teknis dari negara lain. Nah, kalau Indonesia misalnya tidak punya tenaga teknis bersertifikat kompetensi bidang tertentu, ini boleh direkrut dari negara lain. Nah, kan kita rugi. Jadi tenaga asing akan mengisi posisi-posisi itu karena ini sudah diatur. Kenapa boleh? Ya memang bidang misalnya produksi tertentu itu mensyaratkan harus ada tenaga ahli atau yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang punya sertifikat kompetensi. Kalau dari dalam negeri tidak ada, dia harus ambil orang asing. Sebetulnya perusahaan kan nggak suka. Kenapa? Karena lebih mahal kalau tenaga asing itu nggak murah. Perusahaan nggak mau sebetulnya ngambil tenaga asing. Tapi kalau misalnya pabriknya wajib punya tenaga ahli di bidang tertentu, tapi nggak ada dari Indonesia, dia terpaksa ambil dari luar. Itu kan gajinya aja sama tunjangan lain-lainnya bisa 5 kali lipat dibanding kalau dia ngambil yang orang Indonesia. Jadi dia menanggung biaya tinggi. Ayat 2, tenaga teknis dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diakui kompetensinya oleh pemerintah pusat berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral, regional, atau multilateral. Nah, biasanya sertifikat kompetensi kita itu diakui juga di negara ASEAN. Jadi ASEAN kan ada 10. Jadi itu diakui di negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Karena yang mentraining kita itu dari Australia. Saya juga yang mentraining cara membuat soal apa segala macam itu dari Australia. Kemudian ayat 3. Dalam hal ini dilakukan perjanjian saling pengakuan terhadap kompetensi. Ini sudah dilakukan, sudah ada. Jadi artinya kita sendiri orang Indonesia harus menyiapkan diri. Harus ngambil pelatihannya, harus kita mengambil sertifikat kompetensinya supaya tidak banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia mengisi lapangan-lapangan pekerja yang ada. Lalu kalau pasal 11, penyedia jasa yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dikenakan sanksi. Nah, ini ada hukumannya. A, peringatan tertulis. B, penghentian sementara kegiatan usaha. C, pencabutan izin usaha. Ini kan kalau kita pemilik perusahaan, ini kan berbahaya. Kita punya usaha tapi tidak memenuhi peraturan, ditutup, kan investasi kita akan hancur. Jadi memang kita harus bisa mengisi peluang-peluang ini. Tenaga kerja Indonesia, SDM Indonesia harus bisa mengisi peluang-peluang ini, yaitu menjadi SDM yang kompeten. Lalu pasal 11 ayat 5, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara bertahap. Nah, itu nanti teknisnya. Nah, ini mulai berlaku sejak ditandatangani 3 Desember 2019 oleh Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya penting sekali nih kalau kita baca regulasinya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu. Nah, lalu kalau kita ini sebagai SDM Indonesia, what's next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kan itu pertanyaannya. What should you do next? Di kiri ada do nothing, nggak melakukan apa-apa, atau do something great, atau melakukan sesuatu yang baik untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita, untuk karir kita. Ini pilihan ada di tangan kita ini. Mau kiri atau kanan, mau madu atau racun, kan gitu. Nah, untuk SDM tentu ya pilihannya adalah kembangkanlah keahlian Anda, skill Anda, develop your skill, upgrade your skill. Jadi tingkatkan skill Anda supaya Anda punya nilai, supaya Anda dibutuhkan oleh perusahaan, supaya dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Orang mau bayar karena Anda punya skill. Kemudian untuk perusahaan sendiri, yang itu tadi, dia mau yang mana? Mau kena penalti dan bayar, atau mau dapat
penghargaan atau ya inilah mampu terus bekerja mengembangkan perusahaan. Ini pilihannya. Ini sebenarnya sekarang mungkin belum terlalu pemerintah, tapi penegakan hukum di bidang ini nantinya itu akan semakin ketat. Kenapa? Karena pasar MEA kan sudah dimulai, pasar global yang sifatnya regional, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. 2015 kan sudah mulai berjalan. Pelan-pelan ini nanti akan semakin mudah orang Malaysia, orang orang dari Thailand datang bekerja di Indonesia. Sementara kalau kita nggak punya skill, kita akhirnya akan menjadi bawahan mereka semua nanti. Contohnya Thailand, itu di sana biasanya bahkan sopir truk itu rata-rata punya yang namanya sertifikat Q-Card namanya. Jadi orang-orang itu di sana walaupun sopir truk, sopir angkutan logistik, mereka punya Q-Card atau sertifikat dan mereka pakai seragam. Sehingga mereka itu ada kebanggaan dan di sana ada level seniornya, ada yang madya, ada yang junior. Jadi mereka itu salary-nya juga berbeda karena mereka memang pemerintahnya sudah mendorong supaya bisa berlaku hal begitu. Termasuk perusahaan-perusahaannya itu harus punya Q-Card untuk perusahaan. Kita pun nanti nggak bisa menolak, mau tidak mau ke arah sana. Jadi nggak bisa dibilang, wah itu banyak tenaga asing masuk ke tempat kita. Kalau dia dari Indonesia banyak yang sesuai dengan standar global, pasti akan dipakai tenaga kerja Indonesia. Tapi kalau tenaga kerja Indonesia tidak bisa kerja, ya tentu sulit. Orang juga mau berproduksi, dia butuh tenaga kerja yang standarnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini pilihan ada di tangan kita tentunya. Jadi kalau kita lihat secara rinci, apa sih manfaat sertifikat kompetensi? Itu antara lain. Satu, memenuhi kewajiban persyaratan regulasi atau perundang-undangan. Kemudian kedua, kita SDM ini akan lebih mudah memperoleh pekerjaan dan lebih mampu bersaing. Lebih mampu cepat karir kita naik. Kemudian ketiga, meningkatkan profesionalitas SDM. Jadi bisa bekerja baik, kinerjanya bagus, profesional, efektif, efisien. Kemudian keempat, meningkatkan daya saing, meningkatnya daya saing dalam kompetisi di pasaran, baik di pasar regional MEA maupun yang pasar global. Kemudian kelima, meningkatkan kualitas SDM perusahaan itu sendiri. Keenam, pasti akan berdampak pada biaya operasional akan lebih efisien. Kemudian ketujuh, kecelakaan kerja dapat diturunkan. Lalu tingkat kerusakan aset dan barang dapat diturunkan sampai batas wajar. Kalau misalnya kita punya perusahaan logistik, ada truknya, kalau kerusakan senggol sedikit itu masih bisa diterima karena mobil itu, truk itu dia kan bekerja, bergerak ke sana kemari. Tentu ada juga resiko-resiko yang akan timbul. Tapi masih dalam batas yang bisa diterima, biayanya juga tidak mengganggu keuangan perusahaan. Kemudian ke-9, mempertahankan loyalitas SDM. Ke-10, seleksi alam. Jadi orang yang terus-menerus mau belajar, ngambil sertifikat atau punya sertifikat, ini udah pasti akan lebih maju. Dia terus berkembang maju. Sementara orang yang tidak mau mengupgrade dirinya, ini akan tertinggal. Itu udah seleksi alam. Gitu. Jadi bukan salah orang, kita yang memang harus mendorong diri kita supaya kita mampu lebih mampu bersaing lebih daripada orang lain. Demikian teman-teman. Nah ini saya Johannes Samsi SEMM, saya kuliah sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Saya asli Medan. Kemudian saya ngambil master saya di PPM School of Management Jakarta, bidang keuangan. Jadi saya aktif di organisasi-organisasi, bahkan organisasi yang tertinggi di Indonesia,
termasuk Kadin, kemudian ada asosiasi pengusaha truk, ya. Jadi saya pengurus, jadi saya tahu betul tentang kondisi dunia truk di Indonesia. Kemudian pengurus dari seluruh Indonesia saya kenal. Lalu ada Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Lalu saya juga anggota Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Kemudian Indonesia Marketing Association. Saya juga dulu aktif di sayap pemudanya Golkar, yaitu KNPI, AMPI. Misalnya kita salah, kita mau tahu di mana yang kita bisa perbaiki, di mana yang kita bisa bantu. Tapi ada sesuatu yang Ya, sementara itu Pak Host. Oke, terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan teman-teman, monggo. Oke, ini sudah ada nih Bu Irma nih, Pak John siap bertanya. Namun sebelum kita masuk pada diskusi ya nih, biar Pak John dulu minum sebentar ya. Oke. Oh, iya. Oke, rekan-rekan dan Bapak Ibu semua ya, sebelum kita masuk pada sesi diskusi, mohon izin kita akan ngambil kamera sebentar ya. Mohon semuanya untuk menyalakan kameranya. Oke, semuanya silakan menyalakan kameranya. Kita picture screen sebentar. Oke, silakan dinyalakan. 1, 2, 3, ya, ambil gaya masing-masing ya. Ada yang mau berdiri, silakan. Izin Ya. Pak John, saya ambil foto sebentar Pak. Ya, monggo. Jadi itu jenggot itu cukur jenggot. Tetap di mute ya rekan-rekannya. Oke, rekan-rekan semua. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya, kita akan menayangkan ya untuk daftar hadir ya. Oke, izin Bapak Ibu. Mohon maaf di mute semua ya. Sekali lagi kami akan menampilkan daftar hadir dan kami akan men-sharing daftar hadir melalui chat Zoom ya. Mohon untuk tidak disebarkan link ini agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang di luar dari webinar ini. Cara pengisiannya ya, silakan siapkan barcode ID ya. Kami nanti akan menampilkan barcode ID barcode-nya dan silakan di zoom langsung ya. Bapak Ibu, kita dari Rio udah cuti 1 bulan, mulai terima basic. Mau pelatihan full kan? Itu diskonnya belum muncul Pak ya? 16. Pak Muhammad Alminuddin, kita gantian bicara Pak ya. Iya. Alminuddin. Kita jangan dulu dari dia 14 hari kita lebih dulu dia buku itu. Pak Romi, kita gantian Pak ya. Oke. Barcode-nya mana Pak? Sabar Pak, jangan ribut Itu yang dulu. Bapak Ibu ya, kami akan jadi untuk daftar hadir silahkan untuk diisi ya nama secara lengkap, nama yang akan ditampilkan di sertifikatnya ya. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu mau menulis title-nya silahkan ditulis title-nya, mau ditulis hajanya silahkan ya. Yang pasti tulislah alamat email dengan benar agar sertifikatnya nanti terkirim ke email yang ditulis ya. Kemudian pastikan setelah semuanya diisi, klik submit ya. Jadi jangan dibiarkan tapi klik submit dan insya Allah nanti setelah diklik submit ya sertifikat akan terkirim ke alamat emailnya Bapak Ibu ya.
Inilah contoh sertifikat yang akan timbul nanti atau akan muncul ya ke alamat emailnya rekan-rekan. Dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua ya, insya Allah tanggal 31 Maret ya kita akan mengadakan webinar ya dengan menghadirkan nanti Pak Direktur Binaka 3 ya yang menandatangi CEO atau lisensi ya. Nanti akan mengisi langsung ya di Balikpapan, namun kami juga akan menayangkan secara online melalui Zoom di website Seminar Kita ID kita juga sudah siapkan ya. Nanti narasumbernya juga yang kedua ada Pak Subang, beliau adalah Ketua Umum bagian K3 di BUMN Konstruksi ya. Silakan daftar di web kami. Oke, silakan diisi atau di barcode ya, di sensor barcode-nya. Pak, untuk link yang di chatnya Oke, silakan rekan-rekan. Dikirimkan link di chat. Oke, sabar ya, gantian. Nggak bisa langsung sekaligus, Bapak. Ya, gantiannya. siap Pak. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Mohon maaf Pak John ya. Ini beberapa gangguan. Biasa Pak kalau pengisian daftar hadir. Oke, untuk penanya pertama sudah ada Ibu Irma. Nanti kita sekaligus dua Pak John ya untuk penanya ya. Atau satu-satu Pak? Ya, boleh, Pak. Boleh alasan Pak, dua ya. Oke. link Ini daftar hadir, Pak. sabar ya, Link sabar ya. daftar. Ini tak remove nanti kalau banyak ribut nih. Sabar ya. Oke, Ibu Irma, silakan di open mic-nya Ibu ya. Langsung Ya, Pak. bertanya ke Pak John. Sudah dengar, Pak? Ya, udah. Silakan. Terima Silakan. kasih. Selamat malam, Pak John. Sama-sama nih kita orang Medan, Pak John. Tapi saya dari Binjainya. Oh, Saya oke. alumni Teknik Elektro Unimed, Pak John. Tapi Oh. mungkin bidang pekerjaan saya berbeda dengan rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan di sini saya lihat kebanyakan dari bekerja sebagai HSE officer atau K3 ya, Pak ya. Kalau saya bekerja guru teknik mekatronika sekaligus kepala bidangnya, Pak. Oke. Pak John, minggu lalu saya telah menyelesaikan pelatihan dengan pemerintah RRT atau pemerintah Cina. Materinya adalah logistik manajemen, Pak. Makanya saya sangat tertarik mendengar materi yang dikemukakan oleh Bapak tentang manajemen warehouse. Hampir mirip sih dengan yang ditampilkan oleh Lause yang mengajar saya di sana. Mereka menyebutkan bahwa untuk warehouse itu ada prosesnya, kemudian ada alat dan bahan dan alat yang dibutuhkan, kemudian tidak sembarangan, Pak. Jadi tempat yang diperlukan memang harus bisa memastikan bahwa barang-barang itu dapat dengan mudah ditemukan, dapat dengan mudah kita packing, kemudian kita kirim ke customer yang memerlukan barang itu. Pak John, mungkin pertanyaan saya agak keluar dari materi kita, tapi sedikit itu keluarnya, Pak. Oke. Boleh, Pak John ya? Boleh, apa itu? Saya tahu di sini adalah orang-orang besar dari perusahaan. SMK dengan perusahaan itu seharusnya mengadakan link and match atau perkawinan massal namanya, Pak, kalau Pak Menteri kami bilang. Ya. Tapi Pak John agak susah untuk masuk ke dalam perusahaan yang berhubungan dengan teknik mekatronika. Alasannya sekarang ini mungkin karena pandemi, Pak John. Saya minta ini kiatnya nih, Pak John, untuk perusahaan di Medan nih khususnya, Pak John, yang di Kim ini, Pak John. Gimana kiatnya, Pak John, supaya kami bisa melaksanakan link and match dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Medan kita ini, Pak John. Terima kasih, Pak John Sangsi. Mohon maaf sebelumnya. Bu Irma, ini maksudnya ini pemagangan atau apa nih Bu Irma? Untuk pemagangan, kemudian untuk PKL, kemudian untuk mengundang guru tamu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kita lanjut satu pertanyaan lagi, Pak John, atau langsung dijawab?
langsung jawab aja ya supaya Lanjut Pak John. Oke. ya terima kasih Bu Irma Suryani. Jadi gini, satu, SMK itu sekarang sejak Presiden Jokowi itu kan didorong supaya bisa dia berkompetisi juga. Artinya sekarang ini kan yang SMK itu bahkan yang SMU atau SMA yang biasa juga kan didorong supaya mereka punya pengalaman lewat semacam PKL. Jadi mirip-mirip dengan SMK, sehingga mereka nantinya tidak terlalu gamang pada saat misalnya kalau taman SMA pengen langsung kerja atau ngambil D1. Jadi ini sebetulnya kondisi yang udah lebih baik. Kalau pengalaman saya ingat dengan yang ada sekarang ini udah lebih baik. Jadi SMK itu sebetulnya lebih baik sekarang posisinya. Jadi nggak usah kecil hati Bu, justru lebih maju sekarang. Tapi memang anak-anak siswa didik itu memang harus juga diperlengkapi dengan kompetensi tambahan supaya dia bisa langsung terjun ke pasar tenaga kerja, baik dia masuk D1 atau D2 atau D3. Sekarang kan sudah semakin banyak politeknik, vokasi atau kejuruan yang bisa menyiapkan tenaga kerja itu. Nah, dari situ kan tadi ke pertanyaan Ibu, bagaimana mengatasi mekatronik ini mekanika elektronik ya? Iya Pak, benar Pak. Seingat saya, ya saya orang Medan, saya sampai tamat sarjana itu di Medan, jadi tapi udah cukup lama. Yang sekarang ini saya mungkin tidak ingat, tapi seingat saya di KIM cukup banyak perusahaan-perusahaan yang bidang industrinya terkait pada elektronik, produk elektronik, ataupun mekanikal. Dan itu kan pasti dibutuhkan. Ada jurusan-jurusan dari SMK Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di Medan itu kalau nggak salah mungkin ada semacam forum atau komunitas. Sekarang ini sebetulnya perlu effort sedikit ya. Ibu cari mungkin di Instagram atau Facebook. Biasanya banyak komunitas. Nah, Ibu connect ke komunitas itu sehingga bisa sharing. Kemudian cari teman yang kira-kira kebutuhannya sama atau yang membutuhkan SMK mekatronik ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu capek dibanding dulu. Dulu belum ada sosmed, orang harus keluar mencari door to door. Kalau sekarang kan lewat sosmed bisa Bu. Jadi saran saya dimanfaatkan. Kemudian siswa-siswanya juga didorong untuk menggunakan sosmed, tapi dengan tujuan mendukung proses belajar mengajarnya. Jadi jangan hanya untuk untuk eksis, enggak. Memang ada plus minus, ada manfaat, ada mudarat. Jadi ya sebagai guru memang harus mengedukasi siswanya supaya mereka mau menanamkan dalam pikiran bahwa begini, sosial media itu bisa menjadi alat untuk mendorong kita lebih maju kalau kita manfaatkan dengan cara yang bijak. Ini pengalaman saya dan saya juga sharing ke orang. Jadi kalau hanya untuk misalnya pamer sesuatu yang sifatnya nggak ada manfaatnya untuk misalnya pendidikan, ya nggak usah terlalu fokus. Tapi kalau mau juga misalnya namanya juga masih anak-anak SMA ya enggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau masuk sosmed itu harus ada manfaat. Itu harus ditanamkan ke mereka. Harus ada manfaat. Misalnya tentang perkembangan atau komunitas mekatronika atau elektronika atau mekanikal. Biasanya sekarang kan banyak anak-anak sekolah itu juga punya semacam komunitas. Nah ini kan bisa menjadi teman mereka untuk berkumpul, berdiskusi, brainstorming akan lebih mudah. Jadi kalau udah ada ketemu di sosmed, mereka bisa janjian. Kalau saya ingat kota lain di Pulau Jawa ini, itu mereka suka ketemu Sabtu pagi atau Minggu. Jadi misalnya Sabtu pagi atau Minggu pagi di lokasi mana, jadi mereka itu yang hobi robotik gitu. Jadi mereka ada komunitasnya, mereka suka janjian ngumpul lalu diskusi tentang robot, tentang apa, tentang program atau coding begitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus
kita edukasi ke mereka. Jadi jangan hanya untuk pamer-pamer eksis, makan atau ngopi di mana, enggak, itu kan enggak memiliki manfaat jangka panjang. Tapi bagaimana supaya mendukung proses belajarnya, itu yang perlu didorong. Saya pikir begitu Bu, karena saya juga udah lama meninggalkan Medan, tapi secara general, secara global, harus begitu pola pikir yang ditanamkan kepada siswa peserta didik. Gitu Bu Irma. Terima kasih Pak John. Ya. Selanjutnya ada Pak Oke, Marsidi. Bu Irma ya, clear Bu Irma ya. Ya, Oke, Pak selanjutnya ada Pak Marsidi, Pak. Oke, silakan Pak Marsidi. Terima kasih ya Ya. atas waktunya. Jadi saya ingat dulu mata kuliah di S1 dan S2 itu. Jadi di teknik industri itu manajemen logistik, inventory control ya. Nah, Ya. kalau lihat dari sisi itunya dan ditambah lagi dengan bidang keahlian saya itu K3 dan kesehatan lingkungan, ya sebenarnya nyambung apa yang dibicarakan oleh narasumber. Persoalan di lapangan ini saya lihat ada satu tren di mana motivasi belajar anak-anak kita sekarang ini menurun. Kita tidak bisa menyalahkan sosmed, itu suatu kehadiran teknologi. Yang jadi persoalan itu dari kitanya memacu mereka untuk berkembang gitu. Itu yang paling penting. Dan dalam kehidupan seperti yang apa disampaikan oleh ya guru-guru besar ya gitu yang salah satunya Prof. Tan Malaka, pokoknya segala urusan nantinya tuh udah ujung-ujungnya duit lah gitu. Nah, bagaimana memacu mahasiswa atau siapa saja lah, termasuk juga dosen, untuk meningkatkan kualitas dirinya agar dia bisa memperoleh cuan atau duit itu dengan cara yang halal sesuai dengan kompetensinya. Kemungkinan kita kurang untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk pelajar untuk belajar lebih keras agar bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di masa depan. Jadi persiapkanlah diri saat ini untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini kita terangkan, misalnya contoh, kalau kita bidang ada keluarga-keluarga kita yang sudah bekerja di perusahaan besar atau di perusahaan besar di luar negeri yang sudah ada nama, bagaimana tingkat gaji atau ininya yang mereka terima, mudah-mudahan itu bisa memacu mereka untuk belajar lebih keras karena ujungnya pasti Ya. akan dihargai lebih tinggi. Pertanyaan apa Pak? Maksudnya Apa Marsidi? Ya maksudnya dari apa yang diceritakan Bapak ini, skill itu sangat penting. Oleh karena itu perlunya link Menambahkan Pak John, mungkin menambahkan Pak John. Oh, oke. Perlu link and match-nya itu memang cerita almarhum Prof. Habibie itu penting sekali. Nah, bagaimana menyesuaikan antara pola pengajaran dan bagaimana bentuk aplikasi ilmu yang didapat itu di lapangan. Saya rasa itu sangat penting di samping untuk menggambarkan semakin kita punya skill yang tinggi, maka tingkat income-nya juga semakin tinggi. Seperti itu. Kehidupan akan menjadi lebih baik gitu. Minta tanggapannya lah dari narasumber. Saya tangkap. Terima kasih Pak Marsidi. Ada lagi yang lain Pak? Oke, terima kasih Pak Marsidi ya. Selanjutnya ada Pak Rangga ya. Silakan Pak Rangga. Ya Pak Rangga. Baiklah Pak Yones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, saya Rangga Kurniawan Putra. Sekarang berdomisili di Kalimantan Selatan, Pak. Oke. Baik, Pak. Jadi saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Mengingat sebelumnya mungkin saya setuju dengan materi Bapak tadi yang mengatakan bahwa dalam manajemen pergudangan ini itu tidak banyak perlu pendidikan yang berhubungan dengan pekerjaan itu nanti. Dan juga kebetulan saya di sini alhamdulillah di perusahaan pertambangan Pak, di Kalsel. Walaupun saya lulusan jurusan ilmu peternakan, saya mungkin bersyukur memiliki adaptasi yang baik di situ. Untuk pertanyaan Pak,
di dalam manajemen warehouse yang saya ketahui, di situ ada juga yang namanya kataloger, Pak. Ya, untuk di situ kataloger saya kurang dapat karena di perusahaan saya sendiri belum ada, Pak, untuk di bagian kataloger itu. Nah, saya ingin sedikit tahu bagaimana untuk penyusunan katalog tersebut dan juga seperti apa yang baik dan benar dalam penerapan daripada katalog tersebut, Pak, yang dimana itu dikerjakan oleh seorang kataloger. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Rangga. Kalau mengenai kataloger ini yang Bapak sedang pegang di perusahaan, memang dia di warehouse atau bukan? Iya, Pak. Saya kebetulan pernah ditempatkan di warehouse, Pak, sebagai admin fuel controller, Pak. Fuel controller, dan saya ditugaskan juga merangkap sebagai kataloger. Tetapi yang saya dapatkan di sini mungkin ada sistem yang kurang efisien sehingga kataloger fungsi kataloger tersebut kurang mendapat perhatian ataupun dilaksanakan dengan baik dan benar, Pak. Nah, di situ saya ingin menanyakan bagaimana sih cara supaya program katalog tersebut berjalan dengan baik dan benar dan dapat dilaksanakan oleh pekerja dan karyawan-karyawan yang bersangkutan, Pak. Oke, jadi gini, biasanya sistem itu kan udah ada manualnya, cara mengoperasikannya, cara nginputnya. Saya sedikit banyak, ya saya 11 tahun juga di Samudra Indonesia Group, saya di kantor pusat, jadi kita juga pakai sistem, kita develop sistem juga waktu itu, ada sistem untuk yang mengelola atau memonitor kapal, ships manajemennya, ada crewing, manning, segala macam, termasuk ada warehouse, jadi kurang lebih common sense-nya itu, how things work-nya saya dapat. Jadi gini, itu kan ada manualnya. Manualnya itu harus kita pahami dulu. Nah, memang kelemahan orang Indonesia itu banyak saya temukan paling malas membaca. Misalnya ini manualnya ada nih mesin yang baru, ini ada manual book-nya, nggak dibaca. Tapi learning by doing. Nah, kalau dalam pekerjaan itu sering menghambat kita. Jadi pertama harus dipahami dulu bagaimana sistem ini bekerja, gitu, Pak Rangga. Jadi kalau kataloger itu biasanya seingat saya banyak yang dibuat buatan bukan Indonesia, buatan luar. Biasanya sudah dilengkapi dengan manual book. Manual book itu dipahami, ya. Jadi kita tahu mulai dari dinyalakan, kemudian masuk kemana menu apa, login sebagai user, apakah user utama atau hanya data inputter, itu kita harus pahami. Jadi kalau kita udah pahami itu, nanti misalnya Pak Rangga ini ditugaskan ke tempat lain, lalu ada pengganti atau mungkin anak buah. Kalau kita paham, maka kita bisa mentransfer knowledge-nya. Tapi kalau kita sendiri nggak paham, kita langsung mengerjakan atau learning by doing, itu kita nggak bisa mentransfer bagaimana ini seharusnya. Yang pertama, common sense-nya atau cara berpikirnya harus dipahami dulu supaya kita bisa mengajari orang. Ini kita dulu 3 hari, nanti kita diskusi, kemudian kita praktek. Nah, biasanya gitu, Pak Rangga. Saya juga waktu di perusahaan kayak saya pernah di perusahaan shipping Indonesia, Jepang, India, Korea. Jadi waktu saya mau delegasikan tugas, saya harus paham dulu barang ini apa, gitu. Saya baca dulu tuntas, lalu kalau nggak jelas saya tanyakan sama orang IT, dia harus menjelaskan ke saya supaya saya paham.
lalu saya praktek. Lalu waktu saya mengajari orang, anak buah saya atau siapa, saya ajari, kasih contoh sampai 3 kali, habis itu dia belajar sendiri. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa, berarti mungkin SDM-nya yang memang nggak cocok. Saya harus cari yang lain. Karena waktu saya dulu berprinsip gini, saya kan punya pekerjaan juga. Kalau saya banyak habis waktu saya, ini memang orang pengganti saya nggak memang memadai, harus minta ke HRD, ganti orang ini. Saya harus ngerjain yang lain. Saya nggak bisa terus-menerus mengajari orang ini, karena nanti saya performance-nya yang jelek. Karena memang begitu. Gitu. Jadi pahami dulu, sehingga waktu ngajari orang, kita sudah tahu A sampai Z-nya, masalahnya di mana, gitu. Kurang lebih gitu, Pak Rangga. Ya, silakan yang lain. Pertanyaan lain, Bapak. Pak. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya Mas Bella Aji. Oke, Mas. Ya, silakan. Mas Bella Aji. Belum terbuka, Mas, mic-nya, Mas. Ya, baik. Maaf, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Perkenalkan, Bella Haji Pamungkas, Pak, dari bekerja di rumah sakit ibu dan anak di Gudang Farmasi. Ya, di kota mana, Pak? Di Bandar Lampung, Pak. Saya kebetulan. Oke. Iya. Saya kan di Gudang Farmasi. Di Gudang Farmasi, Pak, ya. Untuk pikir saya, warehouse itu kan sifatnya global. Mungkin di dunia farmasi masuk. Oke. Dan gini, Pak. Karena saya baru juga nih, saya baru fresh graduate dan baru kerja gitu kan. Dan ini tempat kerja saya pertama. Selama saya bekerja nih, Pak, untuk di farmasi ini, memang di gudangnya sudah dibikin untuk beberapa tempat penyimpanan khusus nih, Pak. Gitu. Dan memang ada satu pekerjaan yang menurut saya itu harus menggunakan forklift nih, Pak. Kalau untuk mengadakan forklift itu, dia ketika kita mengadakan mau minta forklift nih, Pak, dari pihak PPIC itu pengadaannya, dia menilai dari mana, Pak, ya? Dari segi tempat gudangnya, tempat menyimpannya, atau bagaimana agar maksudnya terrealisasikan, Pak, permintaan untuk forklift itu sendiri, Pak. Karena kan kalau untuk di gudang besar, kemungkinan sudah pasti kan butuh, karena penyimpanan dan tempat kan besar gitu, Pak, ya. Kalau di gudang farmasi sendiri itu kan mungkin tidak sebesar di gudang-gudang pada umumnya gitu, Pak. Apakah ada syarat tertentu, Pak, untuk pengadaan barang seperti forklift dan lain-lainnya, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Bella Aji. Silakan, Pak. Ya. Pak Bella, ini sebetulnya kasusnya kasus spesifik di perusahaan Bapak. Jadi kalau saya biasanya juga untuk budgeting, saya berpengalaman, saya tahu cara menghitungnya. Tapi kalau untuk case Bapak kan, saya kalau misalnya saya ditanya, saya harus ke sana untuk melihat. Nah, tapi common sense-nya gini, biasanya kebutuhan forklift itu kan adalah kalau barang-barang yang disimpan di sana itu kan berat, besar, sehingga tidak mungkin dihandle oleh tenaga manusia karena akan melanggar K3. Risiko K3-nya besar. Jadi misalnya rackingnya pakai yang udah sampai 4, 8, kemudian yang di bawah itu memang bisa pakai yang elektrik. Tapi untuk yang misalnya yang diletakkan di floor itu memang butuh fokus lebih berat. Gini nih sebagai gambaran, kalau di negara lain itu trainer saya yang ngasih tahu. Misalnya kayak di Jerman, di Australia, barang di atas berat 10 kilo itu nggak bisa pakai manusia. Jadi kalau beratnya udah 12, 15 itu mereka harus pakai alat bantu. Oh gitu, kalau Pak. Enggak. Kalau orang Indonesia ini 20 kilo pun pakai pakai tenaga sendiri. Pakai pundak, Pak. Ya, seringkali cara kita mengangkat salah sehingga memang nggak langsung sakit pinggang kita atau apa, tapi mungkin 2-3 hari
kita keseleo atau apa yang urat kejepit lah apa istilahnya, itu karena resiko. Nah di luar negeri di atas 10 kilo mereka pakai alat bantu. Jadi ada yang misalnya barang yang kecil tetap dia ada alat yang beroda untuk mengangkat barang itu. Jadi mereka tidak mau mengangkat dengan fisiknya karena risikonya besar. Nah, jadi kembali ke Bapak, itu kan di negara maju. Kalau negara kita oke lah. Tapi kalau misalnya beratnya sudah di atas 20 kilo dan dimensinya besar-besar, ya tidak mungkin Pak pakai tenaga manusia. Jadi apalagi, jadi Bapak harus bisa menghitung, satu, berat barang itu sendiri. Kemudian kedua, dimensinya. Kemudian ketiga, volume pekerjaannya. Kalau barangnya sedikit, ya mungkin pakai hand forklift bisa. Yang apa itu kan? Nggak pakai mesin. Tapi kalau dia barang yang dipindahkan dalam 1 hari kerja itu banyak, itu kan nggak mungkin pakai tenaga manusia. Lebih mahal pakai tenaga manusia kan? Betul betul Pak. Baik, sudah terjawab Pak. Mungkin nanti bisa sampaikan gitu Pak ya ke bagian pengadaannya bagaimana Pak. Dengan pengadaan, sebelum berhadapan dengan pengadaannya, Pak Bella diskusi dulu dengan supervisor dan manajer di gudang. Baik Pak. Iya, gitu Ya, biasanya. Iya, nanti bisa cari solusi Pak ya. Solusinya gimana gitu ya. mana ininya gitu. Gitu Pak Bella. Oke, terima kasih Pak sudah terjawab dengan baik Pak. Oke, terima kasih Pak Bella ya. Oke, selanjutnya Mas Adam, silakan Mas Adam. Ya, berapa penanya lagi nih Pak Dasri? Kita 3 lagi Pak ya. Oke. Siap. Oke, Mas Adam, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tanya Pak. singkat aja ya. Iya Pak. Oke, mungkin langsung aja ya Pak John. Pak John, untuk seputar warehouse Pak ya. Ya. Bagaimana Pak ya cara memanajemen stock taking warehouse yang setiap harinya terjadi perputaran in dan out, ada keluar masuknya barang, dan pasti itu selalu terjadi adanya short maupun different Pak ya. Nah, apakah problem ini ada di people-nya? Padahal untuk dari improve dari warehouse kita sudah melakukan adanya penambahan manpower atau tambahan kru, itu ada quality control Pak ya, atau QC, tapi masih sering terjadi adanya salah picking dan salah supply ke penerima atau ke customer kita Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Adam. Ya, kalau itu biasanya kan harus ada training dulu, itu satu. Kedua, sebelum ada training biasanya ada semacam assessment. Orang ini memang bisa bekerja teliti atau tidak, itu biasanya harus dilakukan supaya kita bisa paham orang ini memang bisa bekerja teliti atau tidak. Kemudian kedua, dia bisa bekerja mengerjakan pekerjaan yang rutin-rutin atau tidak. Ada orang yang bosenan gitu, dia maunya mungkin keluar gitu, delivery barang atau apa. Nah, ini harus ditanyakan ke HRD, harus cari orang dengan kualitas atau kualifikasi yang seperti itu. Jadi biasanya untuk yang picking itu coba cari yang wanita, minta yang wanita, karena wanita biasanya lebih sabar. Dan biasanya kalau perempuan Pak, itu Pak, warehouse spare part Pak. Apalagi warehouse spare part kan, kalau laki-laki biasa tiap 10 menit mau keluar mau ngerokok dia, jadi agak susah konsentrasinya. Coba cari ini sekarang saran saya, misalnya untuk yang picking itu sama sorting, ya mintalah tenaga wanita 1 atau 2. Biasanya mereka akan lebih sabar, lebih lebih teliti. Karena kalau sampai sering terjadi, ini akan jadi nama baik perusahaan yang kena, karena pasti akan direktur yang akan dimarah-marahin oleh customer. Gitu Pak Adam. Jadi minta orang yang kualifikasinya sesuai. Jangan orang yang itu kan part itu kan kecil-kecil kan? Alat berat Pak.
Oh oke. Nah, dia mungkin nggak kecil, tapi kan dia harus kita teliti karena ada part numbernya kan, harus sesuai. Kalau salah kirim, udah double costing. Rupanya udah nyampe, tapi salah. Kirim balik, baru kirim lagi yang benar. Itu kan udah double atau 4 kali. Port costing, itu kan merugikan perusahaan. Jadi saran saya, diskusikan dengan leader di situ, mungkin supervisor atau manager, dan HRD manager. Gitu Pak Adam. Oke Pak John, terima kasih Pak. Clear Pak Adam ya. Oke, terima kasih Pak Adam. Oke, selanjutnya ada Ibu Febrianti. Oke, silakan Bu Febrianti. Febri. Kameranya nggak di on baiknya Bu. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Febri Bapak dari Banjarmasin. Oke, Banjarmasin. Ya, di sini saya ingin mau menanyakan Bapak mengenai yang penyimpanan Pak. Dalam penyimpanan itu kan kita ada mengenal metode block staking Pak. Ya. Nah, itu kan ada terdapat standar nasional sama nasional atau internasionalnya yaitu Pak ya. Itu apakah ada yang mengatur mengenai batasan penumpukannya itu baik berat, ketinggian dan keselamatannya Bapak? Oke. Oke, udah ya, saya jawab ya. Iya mungkin itu aja, Nggih. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi untuk apa yang block staking itu biasanya ada yang maksimal 3, tapi biasanya itu spesifik diatur, ada dicantumkan juga di packaging dari produk itu. Ada yang dia mencantumkan maksimum berapa stakingnya berapa tier gitu. Ada yang nggak boleh lebih dari 3 karena akan merusak. Karena banyak juga produk itu, produknya apa, Bu? Umum aja Bapak, umum. Oke, karena kan produk ini kalau packagingnya juga rusak, dia masuk kategori NG kan, non goods kan, rusak. Dan biasanya kalau pengalaman saya waktu itu di LG begitu, packingnya aja, dusnya aja rusak karena ditumpuk terlalu tinggi, itu nggak bisa dijual, akhirnya dijual separuh harga dilelang. Nah, perusahaan kan nggak mau begitu. Jadi biasanya memang ada aturannya, maksimum berapa tier, berapa tingkat. Itu aja diikuti dan dijadikan SOP. Jadi dibaca itu dan dijadikan SOP. Sehingga siapapun misalnya shift nih, gantian. Kalau sehari ada 2 shift, siapapun yang nanti menggantikan pekerjaan misalnya shift 2, dia tahu tuh panduan kerja. Kalau barang yang kategori yang di sini, pasti kan ada jenisnya tuh. Di tiap blok ada jenis, katakanlah contoh nih, kalau ini misalnya refrigerator, kulkas, maksimum 2 tier atau 3 tier. Kalau di blok itu kan nggak mungkin barang yang lain. Nah kan kalau udah ada SOP-nya, nggak mungkin keliru. Kalau keliru ya kena SP lah dia. Gitu Bu Febri, terima kasih. Jadi harus Bu Febri ya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Febri. Oke, terakhir Pak John, ada Pak Doni Insapito. Silakan Pak Doni. Sekaligus nanti closing statement Pak John ya. Ya, oke Pak. Oke. Ya, Pak Doni. Dari Doni Pak, dari Madiun, Jawa Timur. Pak mau izin bertanya Pak. Sebenarnya ada 3 Pak, karena 1 udah ditanyakan Bu siapa tadi. Ada 2 Pak. Bagaimana cara membentuk warehouse management teamwork Pak ya? Teamwork terbaik untuk warehouse management. Terus yang kedua, fungsi 5R dalam warehouse management itu seperti apa Pak ya? Mungkin itu sih Pak. Mau minta tambah masukan di situ sih Pak. Oke. Yang pertanyaannya ada 2. Yang satu, bagaimana membentuk warehouse teamwork? Gini Pak, jadi memang kalau biasanya pengalaman saya, kita rekrut kita pakai konsultan, trainer untuk mentrain, ada beberapa lah
dalam tim itu, terutama leader ya, manajer, supervisor sama leader itu dikirim training tentang warehouse management. Kedua, udah training, terus dia harus mengambil sertifikasi. Nah, dengan begitu dia kan tahu standar baku. Lalu dia yang 3 itu harus ikut ngambil sertifikat K3. Karena itu tidak main-main risikonya. Jadi orangnya harus betul-betul paham, punya ilmunya. Karena kan untuk mengambil sertifikasi orang kan harus belajar. Sehingga dia kayak kita kuliah, kan belajar. Kalau kita memang sudah memenuhi standar, istilahnya kualifikasi standar minimum ke atas, kita pasti akan lulus atau kompeten K. Kalau enggak, ya kita terpaksa ngulang. Kalau sudah lulus, maka mereka harus membentuk yang namanya ya warehouse team, membentuk SOP-nya, membentuk prosedur-prosedur kerja yang dibutuhkan, memahami kalau misalnya ibaratnya begini, gudang itu sebagai rumah, sudah betul apa enggak tata letaknya, betul enggak letak kulkas di ruang tamu, oh enggak cocok, ruang kulkas harusnya di ruang makan atau di belakang, betul enggak kompor di meja ruang tamu, kan gitu. Kalau udah paham kan kita bisa menilai, oh bukan di sini, masa meja tamu kita taruh di dapur atau kamar mandi. Analoginya seperti itu. Jadi sesudah punya ilmunya, leader-leadernya, manajernya, baru mereka lah yang membentuk timnya. Kalau sama-sama tidak tahu bagaimana standar-standarnya, parameter-parameternya, bagaimana bisa ngajari, Pak? Jadi mereka ini nanti akan menjadi trainer untuk internal. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai 5R. 5R itu kan resi apa segala macam kan. Pertanyaan Bapak tadi apa? Fungsi, Pak. Fungsi 5R pada warehouse management itu berdampak seperti apa gitu loh, Pak? Oh iya. Signifikan enggak gitu loh, Pak? Ya, itu Dalam signifikan. pergudangan, Pak, atau warehouse. Ya, itu kan adopsi dari budaya Jepang kan yang 5S. Kita 5R. Resi, rapi, itu semua. Jadi itu memang penting untuk tetap dipatuhi setiap hari sejak kita masuk ke tempat kerja kita di gudang, warehouse, sampai kita pulang dan ngabsen, itu harus tetap dijalankan. Pernah lihat nggak kalau dia kantor-kantornya perusahaan Jepang, kayak misalnya pabrik Toyota, kita naik tangga. Jadi di tangga itu kita di sebelah kiri dikasih panah hijau. Nanti sebelahnya panah turun merah. Baru di tangga-tangga itu ditulis watch your step, hati-hati melangkah dan segala macam. Lalu setiap selesai produksi, misalnya sore atau malam, setiap misalnya bagian mesin yang bisa dibersihkan, itu dibersihkan. Itu bagian dari budaya itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya luar biasa. Orang akan menjadi disiplin. Kedua, barang-barang yang kita pakai dalam bekerja itu akan tetap rapi, bersih, api. Jadi pada saat besok kita masuk kerja lagi, kita akan lebih semangat. Berbeda dengan gini, Pak. Kita tinggalin berantakan. Besok kita kembali ke tempat kerja, masih berantakan. Itu akan mempengaruhi semangat kerja. Semangat kerja itu akan orang, aduh, baru datang aja udah begini. Nah, kan sebetulnya kita yang kemarin itu tempat kerja kita yang bertanggung jawab sebetulnya. Supaya rapi, resik, segala macam itu, kalau nggak kita jalankan, besoknya akan mempengaruhi pada semangat kerja kita dan produktivitas. Tapi kalau kita datang, karena udah dirapikan kemarin sore, kita datang rapi, itu akan semangat. Kemudian mesin-mesin juga bersih. Jadi yang bekas pegang, yang kita pegang-pegang itu kan ada ini keringat, ini kan ada lemak nih. Kita lihat tadi malam karena suasana itu lemak itu menyerap debu segala macam, jadi kotor. Jadi pagi-pagi kita kok kotor nih. Ini mempengaruhi semangat kerja.
Tapi kalau sudah dibersihkan pakai cairan disinfektan, biasanya kalau perusahaan itu yang Jepang gitu, itu mereka tertib menjalankan 5S. Jadi dibersihkan apa semua, sehingga dia wanginya wangi disinfektan, apa ya, tidak memancing apa namanya, debu, kemudian nyamuk ataupun hama seperti tikus, kecoa itu. Jadi besok paginya kita datang kondisinya baik, sehingga kita semangat. Itu yang ditanamkan oleh budaya Jepang, dan itu yang kita adopsi 5R, Pak. Gitu. Itu baik sekali dan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya orang mau menjalankan ini secara rutin? Nah, ada satu lagi, Pak, kiatnya. Tiap bulan ada reward, siapa yang paling. Nah, itu. Jadi orang mungkin dapat cuma pulsa 50.000 atau voucher belanja 100.000, tapi fotonya dipajang sebagai misalnya 5R Officer of the Month. Itu akan semangat. Padahal kan pengeluarannya nggak gede. Itu bisa diusulkan, Pak, di perusahaan. Jadi harus ada yang memacu supaya orang mau melakukan itu juga. Jadi jangan hanya disuruh-suruh, dimarah-marahi, jangan. Tapi dipancing dengan seperti tadi. Entah dapat voucher McD 100.000, itu akan semangat orang untuk ini. Jadi ada semacam kayak upahnya yang langsung bisa dinikmati. Gitu, Pak. Monggo. Baik, Pak. Oke, cukup Pak Doni. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Pak Doni ya. Oke, Pak John, closing statement Pak John. Kita closing. Silakan Ya. Pak John. Baik, teman-teman. Jadi tadi ada banyak pertanyaan yang bervariasi, mulai dari Binjai, ada Kalimantan Selatan, ada Madiun. Ya, saya rasa juga Satu nusa satu bangsa nih, Pak. Jadi saya senang sekali sampai tadi 300 berapa itu partisipannya. Artinya semuanya sebetulnya semangat untuk mengupgrade diri. Itu satu hal yang memang harus kita miliki. Semangat, istilahnya semangat menjaga api supaya apinya tetap jangan padam, semangatnya jangan padam. Kedua, mengenai logistik ini adalah bidang yang terus bertumbuh, dan kalau ada kata orang nanti kan banyak robot atau digital akan menggantikan. Bidang logistik ini tetap membutuhkan peran manusia. Jadi supaya kita bisa maju, kita harus mengupgrade diri kita. Ambil pelatihan, ambil training, ambil sertifikasi yang bisa mempertajam. Jangan lupa, teman kerja kita di kantor itu mungkin teman kita, tapi kalau dari sisi SDM itu adalah pesaing semua itu. Jadi itu jangan lupa. Jadi semuanya hanya berpulang kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mengasah dan mendorong diri kita untuk terus melangkah maju. Jadi logistik ini, warehouse ini masih akan terus bertumbuh, tidak mungkin padam, karena semakin hari kita lihat tidak ada bangsa satupun yang bisa memproduksi dan menghasilkan atau memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam negerinya. Pasti akan semakin saling ketergantungan, interdependent dengan negara lain. Pasti akan dibutuhkan logistik, pasti akan dibutuhkan gudang, kan nggak mungkin tidak dibutuhkan gudang, barang pasti akan rusak. Jadi tetap semangat, terus mempertajam diri. Saya pikir itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak John atas sharing ya, malam ini luar biasa. Sudah berbagi hingga larut malam nih kepada kita semua. Mudah-mudahan Dasri mau nanya Pak. Pak, halo Pak. sampaikan bermanfaat ya buat kita semua, dan insya Allah di event-event berikutnya kita akan mengundang kembali Pak John ya, karena cukup banyak hal dan ini adalah materi yang pertama terkait dengan manajemen warehouse. Harapan ke depan kita bisa mengupas ya terkait dengan unit-unit kompetensi yang perlu kita pahami ya. Di sini juga cukup banyak mahasiswa yang ikut ya.
Karena kompetensi ini menjadi wajib ya dan menjadi kebutuhan buat teman-teman yang khususnya mau berkecimpung di bidang logistik ya, atau yang saat ini sudah berkecimpung di logistik. Kenapa? Karena tanpa memahami ya ilmu ya yang standar ya, dan standarnya mana? Standarnya itu sudah diatur dalam SKKNI ya. Sehingga seperti yang disampaikan, ditanyakan tadi Ibu Irma, permasalahan kita untuk sulit masuk dalam bidang industri itu permasalahannya apa sih? Sebenarnya permasalahannya itu adalah tidak adanya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan yang disuplai dari akademisi ya, atau dunia pendidikan. Nah, agar bisa terpenuhi dalam dunia industri ya, dari dunia pendidikan harus mengetahui ya kompetensi atau standar apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, apa yang dibutuhkan di industri itu sebenarnya sudah tertuang dalam SKKNI ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah ya, karena dalam penyusunan SKKNI inilah disusun bersama dengan pemerintah ya, swasta, dan juga termasuk praktisi dan perusahaan ya yang terlibat di bidangnya, sehingga bisa dipastikan bahwa kebutuhan industri itu adalah cerminan dari SKKNI yang sudah ada gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak John ya. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah dan hilap selama pelaksanaan webinar kita. Insya Allah selama bulan Ramadan nanti kita akan selenggarakan webinar-webinar seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita selenggarakan di siang hari ya, karena kalau malam hari udah ada kegiatan rutin ya yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, kami atas nama Founder Seminar Kita ID mohon maaf jika selama kegiatan-kegiatan dan hilap ya yang kami lakukan. Tentunya ini semua kesalahan kami adalah datangnya dari kami sendiri. Jika ada hal-hal yang positif yang kami lakukan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, jika Bapak mau lab, silakan Pak. Kami akan menemani rekan-rekan Bapak Ibu semua yang bisa mengisi daftar hadir, kami akan temani. Ya. Baik, Pak Darsi. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Gimana Mas Galaxy? Iya, sorry Pak Darsi, mungkin sudah di luar dari ini. Bisa tidak saya bertanya, mewakili teman? Bertanyanya ke siapa nih? Kalau Pak John udah keluar nih. Ya udah ke Pak Darsi aja lah. Nah, apa yang ditanyakan? Nomor rekening? Enggak, tentang apa? warehouse. Kira nomor rekening. Silakan. Iya Pak Darsi, ini tentang warehouse nih. Apa itu? Aduh, siap. Oh iya, ada Pak Yuda nanti yang jawab. Enggak, Pak Darsi aja lah. Silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, saya hanya mewakili teman ini. Teman yang ya punya suruh temannya nanya lah, udah ada di situ kok. Bisu kan? Iya. Ini tentang warehouse ini. Kenapa? Housekeeping di warehouse. Inspeksi sudah berulang kali, tetapi tidak ada tindak lanjuti selanjutnya. Dalam 1 bulan penuh itu tidak ada. Bagaimana? Gimana tuh Pak Yuda? Siapa yang menginspeksi? Pengawasnya atau safety-nya? Dari safety-nya dan pengawasnya yang ada. Sudah dilampirkan temuan-temuan yang ada, tapi tidak ditindaklanjuti. Ambil gembok dari luar. Tidak boleh ada orang masuk sebelum di portal aja tuh. Portal. Masa orang safety nggak berani? Enggak. Artinya gini, dari sisi pribadi mungkin takut kehilangan pekerjaan. Jadi begini. Kalau terkait housekeeping kan hal yang mudah, hal sederhana sebenarnya gitu ya.
Hal Ya. sederhana namun kalau dibiarkan juga akan menjadi masalah besar. Ya, Betul. housekeeping ini kan general ya, lebih luas ya terkait dengan color coding ya, penempatan ya, Ya. penyimpanan karena prinsipnya kan semua barang itu harus ada tempatnya Betul, dan betul. semua barang ditempatkan pada tempatnya. Kan gitu ya kalau di logistik ya. Nah, sehingga semuanya harus paham barang ini itu akan ditempatkan di mana, ya kan? Nah, akan terjadi penumpukan ketika ada barang yang masuk ke gudang itu tanpa ada tanpa ada labelingnya ya, tanpa ada labelingnya dan tidak diketahui mau ditempatkan di mana. Akhirnya apa? Ada namanya penyimpanan sementara ya. Nah, penyimpanan sementara inilah yang sering terjadi di gudang sehingga terjadi penumpukan yang tadinya sementara menjadi sementahun kayak gitu ya. Wow. Ya. Kalau Nah, satu jadi perusahaan yang tidak, kenapa? kalau satu perusahaan yang tidak memiliki TPS, bagaimana? Nah, perusahaan bisa saja tidak punya TPS, ya. Ya. Tetapi tempat penyimpanan oli bekas ya, atau tempat penyimpan aki bekas ya. Iya. Nah, tetapi harus bekerja sama dengan pihak yang memang ya pihak ketiga ya atau pihak yang bertanggung jawab. Contoh misalnya nih, kontraktor nggak punya TPS, tetapi ownernya punya TPS. Ya kan? Nah, kontraktor harus setiap hari membawa limbah B3-nya itu ke tempatnya owner. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak masalah nggak punya TPS, tetapi yang pasti semua limbah B3 ini harus dibawa ke TPS. Nah, TPS-nya siapa? TPS-nya owner. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan TPS? Yang bertanggung jawab menyiapkan TPS adalah owner, kayak gitu. Owner. Ya, owner. Ya. Terima kasih Pak Darti. Didengar langsung sama temanku. Oke ya. Ya. Ya kalau Pak Yuda biasa itu ini Pak, Terima kalau kasih. Pak Yuda itu kalau sudah inspeksi nggak diperbaiki itu nggak main gembok aja. Iya, iya. Pakai safety line langsung. Safety line-nya. Warnanya apa Ya. nih? Itu kalau ditambang itu harus seperti itu ya. Makanya hidup di Iya, tambang iya. itu keras katanya itu. Yang keras itu bucket. Cuman teman saya kan di industri nih, di industri. Oke. Di industri. Nah, kalau di industri Mas, ya lebih baik ya yang terpenting kan sebenarnya color codingnya ya, pelabelingnya atau penandaan ya. Jadi semua wilayah logistik itu harus ditandain. Nah, ini barang yang baru datang ya, barang yang akan dilakukan pendistribusian ya, tempat penyimpanan gitu-gitu. Nah, nanti termasuk B3 itu tempatnya di mana, yang limbah itu taruhnya di mana kayak gitu-gitu. Label nama ya, label nama. Ya, label nama itu semua harus ada, ya. Nah, sehingga nanti diidentifikasi, oh ini barang ini akan dikeluarkan dalam waktu 3 hari, oh ini akan dikeluarkan dalam waktu 1 minggu misalnya, sehingga tidak terjadi penumpukan yang banyak seperti itu. Nah, makanya kalau ditanyakan tadi Pak Doni itu kan di logistik itu sangat wajib diterapkan terkait dengan 5S. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang menambahkan nih. Silakan rekan, ini banyak orang logistik. Oh, silakan. Sorry baru pulang kerjaan, makanya baru gabung nih. Iya. Sorry. Siap. Ini sudah sesi diskusi tambahan aja rekan-rekan ya. Iya. Siap Pak Darsi. Pak Darsi, Siap. Saya mau nanya, sorry bukan ngejawab soal pertanyaan Bapak ini ya. Saya mau nanya sertifikat ini, Pak. Oke. Kenapa itu sertifikatnya? Saya mau nanya, kalau yang berbayar itu kapan ya, Pak? Maksudnya kan kalau untuk buat nanti di CV atau di soft copy atau di hard copy kan mau ditampilin tuh, Pak. Kalau kita sudah mengikuti sertifikat, apakah yang sertifikat bisa ditampilin untuk di CV kita yang berbayar atau yang seperti ini yang free gitu, Pak? Berbayar dan tidak berbayar itu sebenarnya apa sih yang membedakan, Mas? Yang membedakan kan cuma ada pembayaran aja kan gitu ya. Iya, kan kalau sebenarnya kalau berbayar tuh bukannya kita ada uji kompetensi ya, Pak ya. Jadi setelah kita seminar terus nanti kita ada kayak tes. Oh, sertifikat kompetensi. Iya, kalau ini kan itu ada ya di Iya betul. Kapan Pak? Jadi Untuk ada ya.
Ada ya? Belum, mungkin habis Lebaran lah, habis Lebaran kayaknya. Habis lebaran ada? Oke, Kita not akan not deh Pak, not. habis Lebaran. Nah. Oke, siap jadi not buat saya, buat ikut Karena kalau nanti. di logistik kan ada beberapa kompetensi ya terkait Jadi dengan Mas Bila itu minta apa itu namanya itu? kompetensinya Pak Dasri. Ya, Iya, betul mau Pak. sertifikasi BNSP beliau. Ya jangan mahal-mahal juga sih Pak. Ya, itu ada di Ya, ya nggak ada mahal. kalau ada yang standar deh. Siap-siap, nanti kita sharing. Ya, Iya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Kalau nanti saya kita sharing. mintanya ada kompetensi yang Oke. gratis nggak Pak Dasri ya? Nah, boleh tuh Pak. Wadah. Boleh tuh kalau ada Pak. Nah, saya cari tuh Pak. Ada. Oke Kita Pak. sering adakan training-training sertifikasi gratis kok. Bagi yang beruntung. Bagi yang beruntung. Oke. Iya, iya. Ini Tahun lokasi lalu di mana ya, Pak ya? ya, Kok Wita ya, Pak? Kok ini saya lihat tadi jamnya itu Wita. Ini lokasi di mana sih, Pak? Daerah mana? Balikpapan. Oh, pantesan lebih cepat di Wave ya daripada Wita ya. Lebih cepat sejam ya. Oke. Ya, lebih cepat Wita ya. Oh, di Balikpapan. Di kota lain nggak ada, Pak ya? Cabangnya. Di Lampung ada apa Lampung? Belum. Oke. Belum. Saya tidak ngomong nggak ada, tapi belum. Oh, ya mudah-mudahan ada progres untuk kita deh. Amin. Amin. Untuk yang lain silakan Pak, gantian Pak. Makasih Pak. Oke. Nunggu proyek Pak Dasri di Purwokerto Pak Dasri, saya Pak Dasri. Alhamdulillah, udah deal kan? Enggak nunggu proyek dari Pak Dasri. Oh gitu, aman. Banyak proyek ini. Sekarang lagi banyak sertifikasi ini, training online masih kita jalankan. Ya alhamdulillah. Ya, Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan Pak Taufik. Pak, untuk tadi kan yang disampaikan Pak narasumbernya banyak kan terkait dengan jasa Pak ya. Kalau untuk dasar hukum penyimpanan barang itu ada nggak sih Pak? Dan ada kaitannya juga dengan TKDN tingkat kandungan dalam negeri. Oh ya, saya mengenalkan diri juga, saya Taufik Pak, asal Balikpapan juga, cuma sekarang lagi ditugaskan di Kalimantan Selatan saya sebagai supervisor logistik departemen Pak, di owner juga saya. Jadi ya itu Pak yang tanyakan, karena tadi banyak hal yang sifatnya sih kalau saya lihat lebih ke arah transportasinya ya, atau distribusi materialnya sih kalau yang saya tadi simak dari penyampaian Bapak narasumbernya. Mungkin itu sih Pak. Oke Pak Taufik. Yang pertama terkait dengan regulasi penyimpanannya, penumpukan lah ya. Nah, iya, ini untuk Bapak. Iya, sebenarnya kalau yang terkait dengan standar penumpukan itu diatur dari masing-masing produknya sih Mas. Ya makanya kayak di dusnya itu, di labelingnya itu dipersyaratkan pembuat produk itu harus mengatur ya terkait dengan terkait dengan penyimpanannya atau penumpukannya ya, barang itu bisa ditumpuk berapa susun ya. Nah, makanya diperhatikan terkait dengan labeling yang ada di kardusnya, itu juga tertera di sana. Nah, terus yang kedua terkait dengan penyimpanan di dalam rak itu harus dijadikan sebenarnya di dalam standar ya, bahwa penyimpanan barang harus ditempatkan material yang berat itu paling di bawah, gitu kan. Nah, yang paling ringan itu yang di bagian atas, kan gitu kan, prinsipnya kan gitu. Kenapa? Tujuannya agar mudah diakses ya. Yang kedua terkait dengan kekuatan dari tempat penyimpanan itu sendiri yang harus menjadi pertimbangan. Menurut saya itu sih Pak Topik ya. Kalau terkait dengan regulasinya sih
terkait dengan penyimpanan itu ya akan diserahkan ke pemilik produk ya. Artinya memang ada aturannya gitu kan. Jadi ke pemilik produk untuk membuat aturan tersendiri di masing-masing produknya kan gitu, Mas Taufik. Nah, terus tadi terkait dengan yang kedua mengenai apa? Impor ya. Tingkat kandungan dasar negeri Tingkat apa? kalau tingkat kandungan dasar dalam Kalau saya itu saya kalau itu saya nggak tingkat kandungan dalam negeri ya. kalau itu pemahaman saya nggak sampai di situ sih. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa jawab nih terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri. Seperti apa maksudnya? Ada teman-teman purchasing nggak di sini? Masih? Yang tersisa. Kalau ini kan jadi ada peraturan pemerintah yang mewajibkan kita itu untuk pengadaan material itu dengan tingkat persentase TKDN sekian persen biasanya untuk sebagai acuannya. Ya. Jadi apakah itu ada korelasinya nantinya dengan manajemen warehouse-nya. Kemudian saya misalnya kalau untuk penyimpanan bahan chemical katakanlah ya, itu kan biasanya perlu MSDS atau lembar data keselamatan bahan kalau untuk bahasa Indonesianya kan, atau material safety data sheet kalau apakah itu juga ada regulasi dari pemerintah yang mengatur harus mewajibkan itu gitu kan, karena misalnya kita diinspeksi oleh Minerba itu salah satu hal yang menjadi acuan yang masuk dari kategori list inspeksi mereka itu adalah biasanya satunya ketika kita menyimpan material limbah beracun dan berbahaya, itu pasti mereka akan minta mana datasheet-nya, mana MSDS atau lembar data keselamatan bahan tadi. Nah, saya itu mencari sumber dari regulasinya itu dari mana sebenarnya. Kalau memang ada dari pemerintah, berarti undang-undang nomor berapa, kalau dia perpres nomor berapa. Seperti itu sih sebenarnya Pak, secara garis besarnya. Yang mau ditanyakan Pak Taufik ini terkait dengan yang dasar hukum terkait dengan MSDS atau MSDS-nya itu dapatnya dari mana? Dasar hukum terkait MSDS tadi Pak. Dasar hukum MSDS. Coba searching di Google ya terkait dengan Permen MSDS. Nah, itu pasti akan muncul itu ya. Nah, di sana ada regulasinya terkait dengan panduan ya cara membuat MSDS, poin-poin apa saja yang harus ada dalam MSDS ya. Kemudian kalau terkait dengan MSDS, Pak Taufik nggak perlu pusing ya mau ngambilnya dari mana atau dapatnya dari mana. Pastikan di purchasing, setiap pembelian yang namanya bahan B3, pemasok harus melampirkan MSDS. Ya. Ketika ada pemasok yang tidak melampirkan MSDS, jangan diterima produknya. Ya. Oke, Pak. Jadi persyaratannya itu ya, makanya ada namanya di dalam logistik itu ada seleksi pembelian ya, atau ketika akan melakukan pembelian ada persyaratan-persyaratan yang harus diberikan kepada vendor ya, apa saja yang harus dipenuhi ya dalam pembelian ya, sehingga nanti harus dilampirkan. Misalnya nih setiap produk harus dilampirkan MSDS-nya. Nah, sekarang kalau purchasing menerima produknya tidak ada MSDS-nya, mau dibayar apa enggak kan gitu kan? Gitu Pak Taufik. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Belum masuk Pak. Emailnya belum masuk Pak. Oh, emailnya belum masuk. Coba cek di Ini Pak Taufik itu ikut webinarnya pertama kali nih ya? Iya Pak, baru pertama Pak. Coba cek di saya masuk di spam nih Pak. Di inbox-nya ya, di inbox spam foldernya.
Kalau sudah mengisi emailnya yang benar, itu coba cek di spam folder. Nanti kalau emailnya sudah terima, ya dibalas aja emailnya sehingga nanti pada saat mengikuti webinar berikutnya itu langsung masuk di inbox. Oke, Pak. Masih banyak, Pak. Oke. Mana Pak Andri? Bu Irma, wah masih sibuk nih kayaknya nih. Pak Bu Andri, Irma, suami saya daftarkan di Zoom ini. kenapa? Oke. Oke, rekan-rekan, ada lagi yang ditanyakan. Nanti kalau ada yang belum masuk sertifikatnya, nanti di WA saja ya ke admin ya. Nanti biar di handle. Oke, terima kasih semua ya. Sampai jumpa di webinar akan datang ya. Silakan tetap stay di WA group atau di Telegram. Insya Allah nanti setiap kegiatan-kegiatan webinar kita nanti akan sharing di sana ya. Insya Allah webinar-webinar kita akan selalu laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin live ya Pak ya. Terima kasih Oke, Pak Bu, Dasri dan iya, rekan-rekan oke, Bu. sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Mantap Pak Dasri.